Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Muhammad Alfiansah, Cofi Fatu Amalia, dan Lukman Nur Hakim akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Mutu Astra mengenai pembahasan sistem manajemen mutu, yaitu klausul 10, ISO 9001 tahun 2015, dan juga prosedur Departemen Marketing. Selanjutnya, klausul 10 ISO 9001 akan dijelaskan oleh Lukman Nur Hakim. Next. Ya, ISO klausul 10. Ya, yang klausul 10 itu isinya tentang improvement. Improvement tersendiri itu yaitu organisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk meningkatkan dan penerapan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi organisasi di sini itu harus terus berinovasi untuk kepuasan pelanggan tersebut. Next. Apa sih yang mencakup improvement di sebuah organisasi? Yang pertama itu meningkatkan produk dan layanan. Kedua, memperbaiki, mencegah, dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Next. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi ketidaksesuaian dan muncul keluhan? Yang pertama, kita harus bereaksi terhadap ketidaksesuaian tersebut, mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaiki serta menghadapi konsekuensi yang timbul dari ketidaksesuaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan tindakan. Kita akan tinjau dan analisis ketidaksesuaiannya, lalu kita menentukan penyebab ketidaksesuaian tersebut. Jika ada ketidaksesuaian serupa atau yang berpotensi terjadi ketidaksesuaian lagi. Yang ketiga, melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan. Next. Lalu meninjau efektivitas tindakan perbaikan, melakukan update risiko dan peluang, membuat perubahan sistem manajemen mutu. Next. Menyimpan informasi. Informasi di sini tuh berfungsi sebagai bukti. Apa sih yang disimpan dari data-data improvement itu? Ya, yang pertama, sifat dari ketidaksesuaiannya dan tindakan yang diambil. Kita akan simpan daftar-daftar ketidaksesuaiannya dan tindakan apa aja yang bakal kita ambil atau yang sudah kita ambil tersebut. Yang kedua, hasil tindakan perbaikan. Nah, dari setiap ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil kan akan menghasilkan hasil tersendiri. Nah, dari setiap ketidaksesuaian dan tindakan yang sudah kita ambil semua, kita catat hasilnya dan kita simpan sebagai bukti improvement. Nah, di sini ada catatan perusahaan harus tetap meningkatkan kesesuaian dan kecukupan dan efektivitas manajemen mutu. Next. Nah, prosedur kontak review. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Alfiansah. Ya, selanjutnya prosedur Departemen Marketing. Untuk Departemen Marketing sendiri ada 2 prosedur, yaitu prosedur kontak review dan prosedur kepuasan dan penanganan keluhan pelanggan. Yang pertama akan dibahas mengenai prosedur kontrak review. Tujuannya yaitu menjamin memperoleh pekerjaan produksi dari konsumen dengan persyaratan yang disyaratkan dapat disepakati dan dipenuhi. Ruang lingkupnya, proses ini dilaksanakan bagian sales dalam melaksanakan kontrak review sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya. Ya, yang pertama sini ada flow chart-nya, flow proses chart-nya, kemudian deskripsi, VIC, dan dokumen terkaitnya. Yang pertama yaitu menerima permintaan pembuatan barang dari pelanggan dalam bentuk gambar. Dokumen terkaitnya yaitu gambar produk. Di sini marketing menerima permintaan pembuatan dari customer ya. Yang kedua, pesanan atau permintaan yang diterima direview
dengan bagian yang terkait dengan spesifikasi teknis, yaitu jenis material, jumlah pesanan, lama pengerjaan, waktu dan tempat penyerahan barang, kemudian cara pembayarannya bagaimana. Dan di sini bagian yang terkaitnya yaitu meliputi engineering, PPIC, dan finance juga terlibat. Yang ketiga, hasil review yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pelanggan, diadakan negosiasi ulang sehingga tercapai kesepakatan bersama dengan pelanggan. Nah, bila hasil review ini nggak sesuai, dia bakal di-review ulang oleh bagian yang terkait kembali. Dari mulai misal jenis materialnya, customer tidak mau seperti itu, bisa diganti jenis materialnya, ataupun cara pembayarannya maupun sama pengerjaannya seperti apa. Kemudian yang keempat, hasil persetujuan review dengan pelanggan disampaikan pada bagian engineering untuk dibuatkan kebutuhan material, proses, tools, dan kemudian dibuatkan penawaran harganya. Di situ dokumen terkait yaitu perkiraan perhitungan biaya produksi. Kemudian yang kelima, penawaran harga disampaikan kepada pelanggan untuk dilakukan negosiasi persetujuan bersama dalam harga. Misal harganya tidak sesuai yang customer inginkan, nah itu direview ulang. Misal material yang diganti dengan yang lebih murah. Kemudian setelah deal atau sesuai, kemudian si customer menurunkan PO atau purchase order. Nah, lanjut setelah diturunkan PO atau purchase order kontrak dari selanjutnya yang ketujuh yaitu berdasarkan PO atau kontrak yang telah disetujui bersama pelanggan, ditindaklanjuti dengan pembuatan JO dan didistribusikan ke bagian terkait. Nah, untuk isi PO sendiri, isinya itu mencakup biaya per unit produk dan keseluruhan. Sedangkan untuk JO atau job order ya, hanya berisi item atau barang yang harus diproduksi saja. Mengapa tidak dikasih langsung PO-nya aja gitu kan? Nah, hal ini untuk menjaga kerahasiaan perusahaan sendiri, karena PO itu kan isinya mencakup biaya mulai dari total biaya per unit dan keseluruhan. Nah, kalau sampai departemen lain tahu atau misalnya departemen produksi tahu, bisa bahaya ke depannya. Intinya sih untuk menjaga kerahasiaan aja dari perusahaan. Nah, bila ada permintaan pelanggan dalam proses pesanan untuk dibuatkan sampel atas PO, maka dikonfirmasikan ke seksi PPIC untuk dibuatkan JO untuk sampel yang dikirimkan ke pelanggan dengan disertai seksi dari QC. Terus bagaimana bila ada pembatalan atau perubahan pesanan oleh customer gitu kan? Nah, untuk pembatalan atau perubahan pesanan oleh customer itu harus direview dulu dengan bagian terkait, mulai dari engineering-nya, PPIC, dan juga bagian finance. Apakah setuju bila ada perubahan atau pembatalan dengan memperhatikan hal-hal seperti materialnya sudah dibeli atau belum, terus barangnya sudah diproduksi atau belum, dan sebagainya. Nah, bila perubahan pesanan biasanya akan dibuatkan JO baru atau JO revisi. Biasanya sih hal ini hal seperti ini sangat jarang terjadi ya, karena kalaupun terjadi pembatalan dari customer itu nggak bisa disetujui dari satu pihak aja, harus kedua belah pihak disetujui. Ya, selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Copifatu Amalia. Ya, saya akan jelaskan tentang prosedur kepuasan dan penanganan keluhan pelanggan. Tujuannya ini untuk memenuhi persepsi pelanggan sejauh mana barang dan jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan pelanggan, serta memastikan setiap keluhan pelanggan dapat ditampung dan ditindaklanjuti agar keluhan yang sama tidak terulang. Berikutnya itu, prosedur ini dilaksanakan oleh surveyor untuk pelanggan yang harus dikunjungi, serta oleh ADM untuk pelanggan dapat dihubungi via email atau telepon. Nah, di sini ada yang pertama ini ada mulai. Lalu setelah kita melihat tentang persepsi pelanggan dari sudut pandang pelanggan. Lalu ada penyebaran dan pengumpulan kuesioner. Nah, ini kuesionernya bakal disebar
dan dikumpulkan lagi informasi, lalu nanti bakal dianalisa. Lalu selanjutnya ada analisa hasil kuesioner. Yang tadi sudah dikumpulkan, kuesioner tadi sudah dikumpulkan, dianalisa informasi yang terkumpul dari pelanggan terhadap tingkat kepuasan si pelanggan tersebut. Lalu penyampaian kesimpulan. Survei kepuasan pelanggan dilakukan setiap 3 bulan sekali, kemudian menyampaikan kesimpulan dan data pendukung hasil survei kepuasan pelanggan kepada semua pihak yang terkait. Jadi, survei kuesioner ini akan dilakukan setiap bulan sekali, lalu nanti kesimpulannya bakal diambil dan jadi data pendukung hasil surveinya kepada semua pihak yang terkait. Lalu ada pencatatan keluhan pelanggan. Nah, pencatatan keluhan pelanggan ini menampung dan mencatat semua data klaim keluhan dari pelanggan dan memberikan tanggapan. Jadi, pasti ada pelanggan yang nggak puas atau mempunyai keluhan. Nah, ini bakal ditampung dan dicatat. Lalu, step selanjutnya adalah menginformasikan ke pihak terkait. Nah, menginformasikan kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan internal. Dari keluhan pelanggan yang tadi itu, dari keluhan tersebut bakal ditindaklanjuti dengan menginformasikan kepada pihak yang terkait, yaitu tentang keluhan tentang mutu, keluhan tentang delivery, keluhan tentang harga. Lalu setelah itu selesai. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.